Telah terjadi penganiayaan pada seorang bayi laki-laki berusia 14 hari pada tanggal 30 April 2019 yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah toilet umum di Tangerang Selatan. Bayi tersebut ditemukan oleh seorang perempuan yang sedang membersihkan toilet dalam keadaan terbungkus dalam kain dengan kondisi kepala memar, tulang belakang patah, dan luka lebam pada sekujur tubuhnya. Setelah ditemukan, bayi tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit dan dirawat di sana selama beberapa minggu. Setelah melalui investigasi, polisi berhasil menangkap seorang wanita berusia 22 tahun yang diduga sebagai pelaku penganiayaan bayi tersebut. Dari pemeriksaan awal, ia mengaku telah melakukan penganiayaan terhadap bayinya karena merasa tidak mampu merawat dan membesarkan bayinya. Dan kemudian, wanita tersebut diadili di Pengadilan Negeri Tangerang Selatan pada tanggal 29 Agustus 2019. Pada sidang, ibu tersebut mengaku bersalah atas tindakan penganiayaan yang dilakukannya. Pada tanggal 26 September 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Selatan memutuskan bahwa ibu tersebut bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun 6 bulan. Bayi yang menjadi korban penganiayaan tersebut dirawat di Rumah Sakit BSD Tangerang Selatan hingga pulih dan diserahkan ke keluarga asuh untuk diadopsi. Berikut pandangan psikologi forensik terhadap kasus penganiayaan bayi tersebut. Psikologi forensik memiliki peran yang cukup penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Ilmu psikologi forensik berusaha untuk mengungkapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu psikologi. Pandangan psikologi forensik, kasus penganiayaan bayi seperti yang terjadi di Tangerang Selatan pada tahun 2019 ini merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan menyakitkan. Psikologi forensik dapat memberikan beberapa pandangan terkait kasus ini. Di antaranya, yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ibu yang melakukan penganiayaan. Psikologi forensik dapat membantu untuk mencari tahu faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku ibu yang melakukan penganiayaan terhadap bayinya. Mungkin ada beberapa faktor psikologis atau sosial yang memengaruhi perilaku tersebut, seperti stres, depresi, atau pengalaman trauma masa lalu. Analisis dari psikologi forensik ini dapat membantu untuk menemukan akar masalah dan memberikan saran atau rekomendasi untuk menghindari kasus serupa di masa depan. Dampak penganiayaan terhadap korban. Psikologi forensik dapat membantu untuk mengevaluasi dampak penganiayaan terhadap bayi yang menjadi korban. Analisis ini dapat meliputi aspek psikologi seperti trauma, gangguan perkembangan, dan masalah kesehatan mental yang mungkin akan dialami oleh korban di kemudian hari. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perawatan yang tepat dan mendapat pemulihan yang maksimal. Peran psikologi forensik dalam sistem peradilan itu bagaimana sih? Nah, psikologi forensik dapat memberikan pandangan yang objektif dan berdasarkan fakta dalam kasus ini dan membantu dalam menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku. Psikologi forensik dapat memberikan rekomendasi terkait tindakan hukum yang harus diambil, serta membantu untuk menilai keadaan psikologis dari pelaku dan korban. Dengan demikian, psikologi forensik dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam kasus ini berdasarkan fakta dan bukti yang jelas. Secara keseluruhan, pandangan dari psikologi forensik terhadap kasus penganiayaan bayi seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan korban mendapatkan pemulihan yang tepat. Psikologi forensik dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan objektif tentang kasus ini dan membantu dalam menyelesaikan kasus secara transparan dan adil. Psikologi forensik memiliki peran penting dalam kasus penganiayaan, baik sebagai bagian dari proses penyelidikan maupun pengadilan. Berikut ini beberapa peran psikologi forensik dalam kasus penganiayaan. Yang pertama, itu ada menilai kesehatan mental pelaku dan korban. Psikologi forensik dapat melakukan wawancara dan tes psikologis untuk menilai kesehatan mental pelaku dan korban. Informasi ini dapat membantu pengadilan untuk memahami kondisi mental mereka dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Kedua yaitu menganalisis motivasi dan niat pelaku. Psikologi forensik dapat membantu mengidentifikasi motivasi dan niat pelaku dalam melakukan penganiayaan. Hal ini dapat membantu pengadilan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan tindakan mereka. Yang
Yang ketiga, menilai keadaan emosi dan stres. Psikologi forensik dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan penganiayaan, seperti keadaan emosi atau stres yang berlebihan. Informasi ini dapat membantu pengadilan dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan pelaku. Yang keempat, menilai tingkat resiko kekerasan lanjutan. Psikologi forensik dapat membantu mengidentifikasi tingkat risiko kekerasan lanjutan yang mungkin terjadi, baik pada korban maupun pada orang lain. Informasi ini dapat membantu pengadilan untuk menentukan tindakan yang sesuai untuk mencegah kekerasan lanjutan. Nah, dalam kasus penganiayaan, psikologi forensik dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi mental pelaku dan korban, serta membantu pengadilan untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Oleh karena itu, peran psikologi forensik dalam kasus penganiayaan sangatlah penting.